Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik Bapak sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan Kitab Bulughul Maram, Kitabul Janaiz. Sekarang serial yang ke berapa? Sesi yang ke 12. Baik, 12. Sekarang kita lihat hadis yang kalau urutannya itu hadis nomor 31. Berarti masih setengah kitab ini yang kita bahas. Setengah ini masih lama ini, nanti nambah nginap lagi nggak apa-apa lah. Taib, dilihat sekarang hukum membaca atau bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Ya, sekarang bacaan-bacaan dalam sholat jenazah. Tadi kita bahas takbirnya ada berapa kali? 4. Biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 4. Kadang beliau pernah 5. Disebutkan juga ada sahabat yang melakukan sampai 6. Namun yang seringnya itu 4. Ya, seringnya itu 4. Sekarang kita lihat tentang membaca Al-Fatihah dalam sholat jenazah. Taib, dibaca hadis dari Jabir 588. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizina arba'an wa yaqra'u bi Fatihatil Kitabi fit takbiratil ula. Rawahu Syafi'i bi isnadin dha'ifin. Taib, dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika biasanya bertakbir 4 kali untuk sholat jenazah dan membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif kata Ibnu Hajar. Maka diberikan catatan hadisnya hadis yang dhaif, benar. Hadisnya itu hadis yang dhaif. Namun kesimpulannya lihat nanti pada hadis yang berikutnya. Ya, lihat pada hadis yang berikutnya. Di situ ada perintah juga baca Al-Fatihah. Jadi hadis dhaif Bapak sekalian masih boleh kita pakai kalau punya pendukung. Namun kalau nggak punya pendukung nggak boleh. Artinya ada hadis sahih yang lainnya yang dukung. Ini dhaif, ini ada hadis sahih yang nambah, menguatkan. Berarti hadis ini bisa dipakai. Nah, sekarang lihat hadis yang 589. Nomor 589. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf qala shallaitu khalfa Ibni Abbas ala janazah fa qara'a Fatihatal Kitabi qala lita'lamu annaha sunnatun. Rawahu al-Bukhari. Dari Talhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu berkata, aku pernah salat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Dia membaca Al-Fatihah, kemudian setelah salat berkata, agar mereka tahu bahwa itu sunnah Rasul. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, dari Talha bin Abdullah bin Auf, aku pernah sholat khalfa, itu khalfa ya, lamnya disukun. Khalfa Ibni Abbasin, aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas. Ala janazatin, sholat jenazah. Faqara'a Fatihatal Kitabi, lantas Ibnu Abbas itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ia mengatakan lita'lamu, ganti liya'lamu. Liya'lamu. Beda itu. Ta'lamu liya'lamu. Na'budu dengan ta'budu beda. Kalau sudah berubah harokat, sudah berubah huruf, beda artinya bahasa Arab itu. Titiknya beda saja ya beda arti. Itu kan berarti lita'lamu titik duanya di atas nggih. Kalau liya'lamu titik duanya di bawah, itu beda.
maknanya sudah beda. Liya'lamu annaha sunnatun, supaya mereka tahu itu adalah sunnah. Namun diberi catatan, sunnah Rasul ini artinya petunjuk Rasul. Diberi pengertian di bawahnya, ditulis sunnah Rasul itu artinya petunjuk Rasul. Karena kalau jenengan tulis sunnah Rasul itu artinya hukumnya sunnah, wah itu bisa fatal, salah makna. Karena tidak selamanya sunnah Rasul itu artinya sunnah. Contoh misalnya para ulama nyebut ini jenggot ini sunnah Rasul. Ya, jenggot ini sunnah Rasul. Maknanya bukan berarti sunnah Rasul itu berarti tidak berarti sunnah saja untuk dipelihara. Enggak. Kalau lihat hadis-hadis yang ada malah ngingu jenggot itu wajib. Ya, malah wajib. Ya, dan jangan alergi. Ya, jangan alergi dengan jenggotnya sendiri. Malah ngingu jenggot itu hemat biaya loh. Pak Sudar biayanya berapa melihara jenggot itu? Sekitar 100.000, 200.000 per bulan? Habis 5.000 sudah cukup. Kalau boros, iya. Tapi orang diganti tuku rokok kalau orang ini sehat malah kena lagi. Iya saiki ora entuk ning masjid, Pak. Ning desa ora entuk wis ngerti. Kalau ngaji di sini nggak boleh. Dulu itu pengajiannya itu biasanya udut terus ya toh. Panitianya wis siapkan asbak karo udut wis lengkap. Ya. Itu lubang-lubang kayak ini dimanfaatin di pojok sana sambil tarik. Itu zaman biyen itu loh. Kepenak zamanku saiki. Ora rokok. Taib. Tadi lihat. Tadi sampai mana tadi? Sunnah tadi ya. Sunnah tadi kita terjemahkan apa? Petunjuk Rasul. Torik itu artinya torik, jalan Rasul. Bukan diterjemahkan sunnah lawannya wajib. Kalau jenengan artikan sini lawannya wajib, ya masalah yang lainnya lagi nanti salah artikan. Karena sunnah itu kalau istilah hadis, istilah para ulama itu enggak selamanya artinya lawan saking wajib, enggak. Lebih umum. Maka para ulama kadang disebut sholat itu sunnah Nabi, sholat jamaah sunnah Nabi, bukan berarti wah nggak berangkat sholat jamaah bukan masalah, wong sunnah Nabi. Nah itu jenengan artikan sunnah itu artinya lawan dari wajib, bukan. Sunnah itu petunjuk Nabi. Artinya orang laki-laki itu sholat berjamaah di masjid. Begitu. Hukumnya apa? Kita belum balas masalah hukum. Lihat dalil yang lainnya lagi, malah dihukumi sholat jamaah untuk laki-laki itu wajib di masjid. Wajib. Ya, tugas laki-laki yang memakmurkan masjid. Ibu-ibu itu malah di rumah. Jenengan jangan buat balik sekarang. Ibu-ibu saja yang ke masjid, bapak di rumah saja. Kiamat seperti itu sebentar lagi. Ya, sudah salah artikan loh. Kebanyakan kita masih kayak gitu. Bapak itu senangnya itu cuma mikir rumah saja. Ibu-ibu yang mikir masjid. Salah. Ganti sekarang. Ibu-ibu suruh ke rumah, bapak di masjid. Ibu-ibu letaknya paling bagus tuh fi qori baitiha. Di dalam rumahnya yang paling jero dari rumahnya itu yang paling bagus. Bukan di ruang tamunya, kamarnya sendiri. Bukan di masjidnya, di kamarnya sendiri, bukan di ruang tamu, bukan kelihatan orang di luar, kamarnya sendiri lebih utama. Pahalanya gimana? Lebih besar, walaupun orang jamaah. Paham ya? Iya. Tapi masjidnya sepi. Masjidnya sepi, ya karena bapak-bapak orang mangkat. Tanya begitu. Ya kan? Jadi kalau sebut sunnah Nabi sholat berjamaah di masjid, ya berarti ini petunjuk Rasul itu kita jalankan. Jadi arti sunnah tadi sekali lagi petunjuk atau ajaran Rasul. Sudah. Nah kita kembali tadi. Hadis Thalha menyebutkan
Ibnu Abbas itu sholat baca Al-Fatihah. Kalau tadi hadis dari Jabir sebelumnya sholat jenazahnya baca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Kesimpulannya, faedah yang bisa kita ambil satu, dalam sholat jenazah wajib baca Al-Fatihah. Dalam sholat jenazah wajib baca Al-Fatihah. Masuk nanti dalam hadis, ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Berarti kalau sholat jenazah tidak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ini coba lihat di sini, Ibnu Abbas disebutkan. Ibnu Abbas membaca Al-Fatihah. Berarti dikeraskan gak ini? Uang si siapa tadi? Tolha bilang, Ibnu Abbas, kami sholat di belakang Ibnu Abbas baca Al-Fatihah. Kok bisa tahu itu baca Al-Fatihah? Berarti Ibnu Abbas keraskan. Ditulis faedah yang kedua, boleh untuk tujuan mengajar. Boleh untuk tujuan mengajar. Surat Al-Fatihah atau bacaan sholat jenazah dikeraskan. Karena bagaimana mau tahu ini Ibnu Abbas baca Al-Fatihah kalau nggak dikeraskan? Bisa juga Ibnu Abbas beritahu saya baca Al-Fatihah, namun paling mungkin dia keraskan ketika itu. Jadi boleh tujuan untuk mengajar seperti itu. Contoh juga bapak-bapak misalnya ngulang TPA atau ngulang anak-anak bar sholat, baiknya kan zikirnya itu tidak dijaharkan kan? Iya toh? Namun kan anak-anak kayak gitu nggak paham-paham. Ya, maka dituntun anak-anak, ayo bar sholat astagfirullah, mereka ikut astagfirullah, terus yang kedua astagfirullah, mereka ikut lagi astagfirullah lagi, Allahumma anta salam, ngikut lagi, dituntun aja kata per kata, biar hafal. Kalau enggak anak-anak kita tuh enggak hafal-hafal loh. Wong saya waktu kecil saja hafalnya itu dari buku sendiri, oh berarti yang enggak pernah baca buku yang enggak pernah hafal-hafal. Anak-anak kita kan malas baca buku. Iya kan? Nah, apalagi zaman sekarang minat baca buku itu kurang sekali. Ya bapaknya ya iya. Ya saiki karena ngaji iki ana buku, neng omah jadi bantal. Nah, terus faedah yang berikutnya lagi, baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ya kan? Tadi gabungan dari hadis Jabir nggih. Baca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Faedah yang berikutnya lagi, sunnah punya makna umum. Sunnah punya makna umum, yaitu jalan atau ajaran Nabi. Yaitu jalan atau ajaran Nabi. Namun kalau kita bahas masalah fikih, saya katakan ada yang nanya hukumnya itu apa, saya jawab hukumnya sunnah. Berarti lawan dari wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu bahasan fikih. Ini kita bahas hadis ini tadi beda maksudnya. Nah, kemudian sekarang hadis dari Auf bin Malik. Ini tentang bacaan doanya. Ingat ya, kalau rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun sholat jenazah takbirnya 4 kali. Setelah takbir pertama Al-Fatihah tadi sudah.
Setelah itu takbir kedua baca apa? Sholawat. Setelah itu setelah takbir ketiga doa. Setelah itu takbir keempat doa plus salam. Kalau dalam mazhab Hambali setelah takbir keempat itu cuma diam sebentar terus salam, tidak ada doa. Makanya kalau jenengan umroh atau haji ketika sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, imamnya setelah takbir keempat nggak lama-lama langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada kesempatan berdoa karena cuma diam sebentar. Namun kalau kita di tengah-tengah mazhab Syafi'i, setelah takbir keempat masih ada kesempatan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu setelah takbir keempat. Nah, bacaan doanya gimana? Untuk takbir ketiga lihat hadis Auf bin Malik. Baca. Wa an Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat atas suatu jenazah dan aku hafal dari doanya yang artinya, ya Allah, berilah ampunan kepadanya, rahmat, keselamatan, dan maaf kepadanya. Muliakanlah tempatnya, lapangkanlah tempat masuknya. Cucilah ia dengan air dan dengan es, dan dengan embun bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Gantikanlah buatnya rumah yang lebih baik daripada rumahnya dan keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Masukkanlah dia dalam surga dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, isi doanya bagus atau tidak? Bagus. Nah, ini diberi catatan hadis nomor berapa tadi? 590. Ya, hadis nomor 590 di dalam sholat jenazah, dianjurkan membaca doa tadi, dianjurkan membaca doa ini. Kemudian faedah yang kedua, jenazah sangat membutuhkan doa dari orang yang hidup. Jenazah sangat membutuhkan doa dari orang yang hidup. Nah, di sini lihat kalau isi doanya, ya, isi doanya tulis. Isi doa dalam hadis 590 tadi, 1, meminta ampunan, rahmat, keselamatan, maaf kepada mayit. Yang kedua, isi doanya meminta supaya diberikan tempat kembali, yaitu alam kubur, yang diperluas
dan penuh kenikmatan. Tadi sudah dijelaskan alam kubur kok bisa luas, kenapa? Fisiknya yang luas, bentuknya yang luas, atau itu alam sendiri? Alam sendiri nggih. Diperluas bisa juga dipersempit. Namun kalau kita lihat wujud mau gali pun ya tetap bentuknya seperti itu karena sudah ada di alam lain. Kemudian yang ketiga, memintakan ampunan dosa dan dibersihkannya dosa pada jenazah. Dan sini dikatakan nggih, lihat cuci dengan air, ada dengan es, ada dengan embun. Ini air, es dan embun itu sifatnya dingin, Bapak-bapak. Sifatnya itu dingin. Kenapa kok untuk membersihkan dosa-dosa itu dengan yang dingin? Padahal kalau kita bersihkan sesuatu pakai air panas itu cepat hilang ataukah pakai air dingin? Suhunya makin panas itu asalnya lebih cepat hilang. Ya, itu lebih cepat hilang loh. Pakai air hangat itu biasanya lebih cepat hilang. Namun ini kenapa pakai air dingin? Karena sifat dosa itu panas. Panas nggak mungkin dilawan dengan panas. Namun panas itu dilawan dengan dingin. Itu makanya pinter ini bahasa Arab. Nabi SAW pinter milih kosakata. Dan bahasa Arab itu rasanya seperti itu. Ya, bahasa Arab itu seperti itu rasanya loh. Enak sekali ya, kok bisa seperti itu? Ada hikmahnya. Kemudian isi doanya lagi yang keberapa? Keempat ya. Keempat. Isi doanya supaya mendapatkan ganti yang lebih baik di akhirat. Dapat rumah yang lebih baik kan? Ya, terus apa lagi itu? Keluarga yang lebih baik. Ya, rumah yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Kemudian permintaan yang keberapa? 5 ya. Isi doanya yang kelima. Agar dimasukkan dalam surga. Dijauhkan dari siksa kubur. Dan dijauhkan dari siksa neraka. Sudah? Paham ya? Nah itu ada berapa kandungan berarti? 5. Jadi itu kandungan sangat-sangat bagus sekali. Kalau ini kandungannya umum seperti itu, jenengan bisa pakai ini untuk doakan jenazah tadi atau doakan orang yang mati di waktu yang lainnya. Kalau ini dalam sholat. Namun kandungannya bisa dipakai untuk tempat yang lainnya. Taib, ada pertanyaan dulu? Ini sesi yang keberapa ini? 12. Pertanyaan dulu ada? Jabal Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut pertanyaan Ustaz. Sebenarnya apa perbedaan antara sunnah dan hadis itu? Ada apa perbedaan sunnah dengan hadis? Kalau sunnah itu lebih umum lagi. Kalau hadis itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan saking Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang juga bentuk fisiknya itu hadis. Ya, hadis itu mencakup perkataan, perbuatan Rasul. Namun kalau sunnah lebih umum daripada itu. Namun kadang istilah sunnah ya itu sama dengan disamakan dengan hadis. Ya, jadi perlu pemahaman sendiri. Artikan seperti ini, seperti ini. Sudah? Baik, satu lagi. Barois ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Anaknya berarti masih dalam kandungan, terus meninggal. Bahwa anaknya tadi ya disolatkan seperti itu saja, seperti biasa. Tidak ada cara-cara khusus. Oke, satu lagi ya. Dalam sholat jenazah itu kan pada waktu kita sholat itu kan merupakan
Dalam jenazah pada waktu kita sholat itu kan sudah merupakan doa. Iya, isinya sudah ada doa tadi setelah takbir ketiga. Terus. Tapi masih banyak yang melakukan setelah sholat itu masih baca doa lagi. Nah, itu dia. Ini yang betul. Nah, sekarang saya tanya, ini sebagian yang melakukan sholat jenazah. Kalau di dalam sholat jenazah sudah berdoa, bahkan nanti akan kita lewati hadis lagi. Doanya banyak sekali sebenarnya. Jenengan mungkin cuma hafal satu doa ini. Ya, doanya lebih panjang lagi daripada itu. Sekarang kalau diulang lagi doa setelah itu, apa manfaatnya berikutnya? Apa manfaatnya? Yang jelas Nabi tidak tuntunkan lagi. Ya, Nabi tidak tuntunkan lagi. Wes rampung salam, rampung. Paham nggih? Sudah rampung, sudah selesai. Malah mungkin nanti kalau duduk saya seperti itu sholatnya, wah ini ustadz ini wis aneh-aneh iki. Masa setelah sholat nggak doa lagi? Saya tanya balik, memangnya tadi nggak berdoa? Iya toh? Memangnya nggak berdoa? Saya malah nanti mau ini saya doa apa lagi ya? Tadi itu saya sudah doa lagi terus doa meneh. Terus doa tadi itu apa tujuannya saya doa? Betul nggak Pak Parjo? Iya. Nah, iya kan? Sudah cukup sebenarnya, sudah. Ingat kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti Kanjeng Nabi saja, jangan buat-buat bid'ah. Ya, itu sudah cukup. Petunjuk Nabi wes papat takbir. Takbir ketiga sudah doa, wes cukup. Doanya bukan ini. Nanti setelah kita sholat isya baru kita tambahkan lagi dengan doanya. Wallahu alam bisawab. Sesi 12 rampung, habis ini makan malam. Aku wes ngelih. Ya. Satu lagi, waduh mbah iki wes ngelih banget. Jadi kita habis sholat jenazah, tradisi salam-salam itu dapat tumbal. Masuk juga pada bid'ah. Wes. Ya, nanti kelanjutannya setelah sholat isya. Sekarang makan dulu biar sholatnya tenang. Ya, makannya wis siap. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sesi yang ke-12.